Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 1 orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6481 sampai bab 6490. Berbicara tentang hal ini, Yolden menambahkan, mengenai sistem kendaraan mesin, saya pikir ini adalah prioritas utama. Sejak saya mulai meneliti kendaraan energi baru, perangkat lunak kendaraan mesin telah menjadi bagian yang sangat saya anggap penting. Nyatanya, membangun kendaraan energi baru seperti membuat ponsel pintar. Anda tidak bisa hanya menyatukan perangkat kerasnya, tetapi Anda juga perlu menyesuaikan perangkat kerasnya satu sama lain, serta perangkat lunaknya dengan perangkat kerasnya. Tidak peduli seberapa bagus perangkat keras yang Anda gunakan, begitu pula perangkat lunaknya tertinggal, mobil akan gagal. Seperti orang bodoh dengan anggota tubuh yang berkembang dengan baik dan pikiran yang sederhana, dealer mobil terdekat di sini. Christian berkata saat ini, "Oh, sepertinya saya selalu mengendarai kendaraan bahan bakar, dan saya tidak memiliki persyaratan apapun untuk kendaraan tersebut. Cukup memiliki ponsel Bluetooth, mendengarkan musik, dan mendengarkan radio. Untuk hal ini tidak ada ide." Kaiden mengangguk dan berkata, "Saya juga tidak mengerti banyak. Saya belum pernah mengenal industri kendaraan energi baru, dan saya bahkan tidak pernah mengendarai kendaraan energi baru." Setelah berbicara, dia bertanya pada Charlie, "Charlie, apakah kamu mengerti?" Charlie tersenyum dan berkata, Saya tidak takut dengan lelucon paman saya ketika saya menyatakan, hanya setelah Stephen menemukan saya benar-benar dapat mengendarai mobil setiap hari. Saya tidak pernah membeli mobil untuk diri saya sendiri, dealer mobil terdekat di sini. Satu-satunya yang saya miliki adalah 2 supercar yang diberikan kepada saya oleh orang lain. Dan saya mungkin hanya mengendarainya sekali, 2 kali, atau 3 kali ayah mertuaku. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba teringat pada Tesla milik Marianne dan berkata, "Sepertinya saya pernah mengendarai Tesla milik teman di Pulau Hong Kong, tetapi itu hanya untuk waktu yang singkat. Dan saya belum pernah mempelajari mesin mobil tersebut atau yang disebut dengan bantuan menyetir, dealer mobil terdekat di sini." Yolden berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana menjelaskan mesin ini secara spesifik? Tahu Anda Balotelli yang bermain sepak bola? Kecuali lelaki tua itu." Beberapa lelaki lainnya mengangguk. Balotelli yang suka memikirkan kehidupan di lapangan pasti tidak asing lagi bagi pria yang suka menonton sepak bola dan pria yang jarang menonton sepak bola. Yolden melanjutkan, "Menurut pendapat saya, dia memiliki perangkat keras terbaik dan mesin kelas 3. Jika kita bisa memberikan kecerdasan sepak bola seperti Messi atau Ronaldinho, dia pasti akan menjadi superstar. Sayang sekali dia seperti ini. Di sana tidak ada cara untuk menutupi kekurangan ini." Semua orang segera mengerti apa maksud Yolden. Charlie berkata, "Karena adaptasi perangkat lunak untuk mobil dan mesin sangat penting, maka kita perlu membangun tim pengembangan perangkat lunak yang kuat. Banyak uang yang akan dikeluarkan, bukan uang yang sedikit ini." Yolden berkata setuju. "Ya, itulah yang saya maksud. Banyak perusahaan mobil tradisional bertransformasi menjadi sumber energi baru, dan perangkat lunak mobil serta mesin mereka tidak dapat mengimbangi. Jadi mereka semua memilih untuk melakukan outsourcing. Ini pada dasarnya berantakan, sama seperti telepon peniru tahun ini, dan pengalamannya sangat buruk. Dealer mobil terdekat di sini. Nah, karena kita telah memilih untuk terjun langsung ke jalur energi baru dan memiliki cadangan keuangan yang sangat melimpah, Kiat harus fokus pada aspek perangkat lunak." Berbicara, Yolden menambahkan, "Ngomong-ngomong, ada juga peta presisi tinggi. Bagian ini juga sangat penting. Navigasi mobil, mengemudi dengan bantuan, dan bahkan mengemudi otonom tingkat tinggi tidak dapat dipisahkan darinya. Pada tahap ini, setiap orang memiliki akses ke sana di pasar. Ada beberapa penyedia layanan umum. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda dapat berinvestasi pada salah satu atau cukup mengakuisisi satu. Dealer mobil terdekat di sini." Kaiden mengangguk dan berkata, "Ini adalah saran yang sangat berharga. Kami pasti akan mempertimbangkannya dengan serius dan berusaha untuk menerapkannya sesegera mungkin." Oleh karena itu, Kaiden memandang Yolden dan bertanya, "Profesor Hart,
Karena Anda memiliki penelitian mendalam tentang energi baru, apakah Anda tertarik untuk bekerja sama dengan kami dalam proyek ini? Tanpa sinyal Charlie, Kaiden telah melihat betapa berharganya Yolden. Dia dan keluarga Akar telah membuat keputusan ketika mereka mengakuisisi Gao Heng. Bagaimanapun, ini adalah proyek bernilai miliaran dolar, dan ambang batas profesionalnya sangat tinggi. Jika tidak, mereka hanya dapat mengandalkan uang dan otak. Jika Anda mengerjakan proyek sebesar itu segera setelah Anda memulai, Anda pasti harus membayar biaya sekolah. Bahkan jika dia tidak bertemu dengan Yolden hari ini, dia masih akan mengatur headhunter untuk mencari pedagang yang cocok di seluruh negeri. Tapi dia tidak menyangka Charlie akan segera mengirimkan kandidat terbaik setelah mereka kembali ke Aurus Hill. Yolden tersenyum dan menolak dengan sopan saat ini. Sejujurnya, Tuan Aker, pikiran saya saat ini sebenarnya adalah mengajar dan mendidik orang. Selain itu, saya sudah terlalu lama tidak berlatih, dan yang bisa saya bicarakan hanyalah hal-hal di atas kertas. Itu benar-benar membuat saya berbicara. Saya juga tidak memiliki kemampuan. Tuan Aker, yang selama ini diam, mengulurkan tangannya dan berkata dengan serius, Profesor Hart, jangan meremehkan diri sendiri. Saya pikir Anda pasti memenuhi syarat untuk posisi ini. Kuncinya adalah Anda menginginkannya atau tidak. Jika Anda benar-benar hanya ingin mengajar dan mendidik orang, mungkin apapun yang kami katakan, Anda tidak akan setuju. Tetapi jika Anda masih memiliki minat dan harapan dalam mengelola proyek sebesar itu, Anda harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Kami sudah menginvestasikan 3 miliar dolar di Gao Heng Otomobil. Kalau termasuk power battery, kami sudah berinvestasi lebih dari 10 miliar dolar. Senilai dolar, skala ini mungkin tidak tersedia untuk perusahaan mobil baru manapun di dunia. Bahkan penari papan atas di dunia mungkin tidak dapat tampil di panggung senilai 40 miliar dolar, dealer mobil terdekat di sini. Kata-kata lelaki tua itu segera memikat jiwa Yolden. Tahap pembukaan senilai 40 miliar dolar ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kendaraan energi baru. Bahkan Remy yang sempat populer di tanah air beberapa waktu lalu baru saja mengumumkan investasi sebesar 10 miliar yuan. 40 miliar dolar AS setara dengan hampir 300 miliar yuan. Ini bukan lagi sebuah perusahaan mobil, tetapi sebuah rantai industri secara keseluruhan. Bagi para manajer profesional di seluruh dunia, siapa yang berani mengharapkan kesempatan terbaik ini? Pembukaan macam apa ini? Awal yang indah, dealer mobil terdekat di sini. Betapa beruntungnya mewujudkan ambisi di panggung seperti itu. Setelah berhasil, apa pencapaiannya? Pada saat ini, retakan mulai muncul di hati Yolden, yang awalnya licik di dinding besi. Melihat bahwa dia sedang berjuang alih-alih langsung menolak, Charlie tahu bahwa dia pasti punya beberapa pemikiran. Jadi, dia segera menambahkan tembakan dan berkata, Paman Hart, bukankah kamu bilang sulit menemukan peluang untuk menyalip di tikungan? Saya memikirkan sebuah peluang, tapi saya tidak tahu apakah itu bisa diandalkan. Yolden buru-buru bertanya, kesempatan apa? Yang lain segera menatap Charlie dengan ekspresi sangat prihatin. Charlie berkata, keluarga Rothschild sedang membangun model AI tercanggih di dunia di Eropa Utara. Satu-satunya batasan adalah saya tidak dapat menggunakan penggunaan komersial. Tetapi tidak masalah. Saya yakin mereka akan membuka yang komersial di bidang otomotif. Mereka akan memberi saya izin. Dan itu izin eksklusif. Arah pendapatan utama dari model AI saat ini adalah untuk menyediakan komputasi AI bagi individu dan perusahaan. Ribuan industri dapat mengaksesnya, namun belum memiliki penerapan praktis di bidang otomotif. Meski Charlie tidak berani menjamin bahwa Howard akan memberikan hak komersial untuk menggunakan seluruh AI di puluhan ribu bidang, tidak sulit mendapatkan hak eksklusif untuk menggunakannya hanya di satu bidang otomotif. Model AI canggih. Ketika Yolden mendengar kata-kata ini, otaknya meledak dalam sekejap. Dia telah berada di Wall Street selama bertahun-tahun. Saat bekerja di bank investasi, dia berinvestasi di sejumlah besar perusahaan teknologi inovatif dan membantu banyak perusahaan teknologi yang terdaftar di perkembangan Nasdaq di seluruh dunia. Popularitas AI belum pernah terjadi sebelumnya beberapa waktu lalu. Meskipun dia sudah lama meninggalkan dunia modal Ventura, dia tetap menaruh perhatian besar pada AI saat mengajar di Aurus Hill. Dia tahu benar prospek penerapan seperti apa yang dimiliki model AI sebenarnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Charlie benar-benar memiliki model AI yang dinanti-nantikan oleh semua perusahaan internet Tiongkok. Dia bertanya kepada Charlie dengan penuh semangat, Charlie, dapatkah Rothschild membantu Anda menyelesaikan semua masalah perangkat lunak dan perangkat keras? Saat ini, kartu grafis berkekuatan komputasi tinggi sulit ditemukan.
Banyak perusahaan dalam negeri mencoba mencari cara untuk memetakan dunia satu persatu. Belilah. Permintaan perangkat keras ini sangat besar. Charlie tersenyum dan berkata, saya tidak perlu khawatir tentang semua ini. Keluarga Rothschild akan membantu saya menyelesaikan semua masalah perangkat lunak dan perangkat keras. Dan mereka bahkan maju untuk membeli pusat data dari Microsoft. Diperkirakan begitu akan ada setengahnya. Ini akan resmi beroperasi dalam beberapa bulan. Ya Tuhan, Yolden berseru. Ini benar-benar kejutan besar. Jika bisa diterapkan pada mobil, pasti akan ada banyak ruang untuk pengembangan. Saat dia berbicara, dia bertanya kepada Charlie, apakah kamu yakin keluarga Rothschild akan memberikan izin untuk penerapan AI ini di bidang otomotif? Charlie berkata, masalahnya tidak besar, saya bisa menyelesaikannya. Setidaknya, jika mereka tidak mau memberikan izin, kita masih bisa menengahi mereka. Paling buruk, kita bisa menggunakannya sendiri tanpa menggunakan nama mereka. Tapi kita tetap harus mengucapkan selamat kepada paman kita. Mari kita seberapa besar nilai analisis penerapan praktis AI di bidang otomotif. Yolden berkata, saya pribadi merasa bahwa nilai penerapan AI di bidang otomotif sangat tinggi. Terutama dalam hal asisten AI, mengemudi dengan bantuan cerdas, dan penyesuaian status dinamis mobil. Asisten AI dapat dipahami seperti asisten suara masa kini. Namun asisten suara membutuhkan biaya puluhan dolar untuk membeli speaker pintar kecil guna mencapai fungsi dasar, namun masih jauh dari menjadi asisten AI. Asisten suara mengharuskan Anda berbicara untuk memberi perintah, dan asisten AI mungkin tidak memerlukan Anda untuk berbicara. Dengan mengubah kebiasaan mengemudi Anda, berdasarkan waktu Anda keluar, gaya pakaian, dan jumlah orang yang mengendarai mobil, itu dapat menentukan kemana Anda akan pergi dan apa yang akan Anda lakukan. Dan secara langsung memberi Anda instruksi. Anda menyesuaikan suhu, tempat duduk, dan perencanaan rute serta navigasi yang sesuai. Ia juga dapat menganalisis ekspresi, pernapasan, dan detak jantung Anda untuk menganalisis suasana hati Anda secara umum, jenis musik, AC, dan mode mengemudi apa yang Anda perlukan. Ia bahkan dapat mencakup dengan Anda dan berbicara dengan Anda tentang bidang profesional Anda adalah elit bisnis. Maka asisten AI Anda akan berinisiatif untuk menjangkau Anda tentang berita bisnis terkini setiap hari saat Anda mengemudi, dan juga dapat memberi Anda wawasan uniknya sendiri. Ia dapat berdiskusi dengan Anda, membantu Anda belajar, memberi tahu kekasih dan bahkan berdiskusi dengan Anda. Selain itu, jika AI dilibatkan dalam pelatihan mengemudi cerdas, dan AI menganalisis data jalan raya yang besar, hal ini pasti akan membuat mengemudi cerdas menjadi lebih cerdas, dan lebih aman, atau visi murni. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang sangat jelas, tetapi sistem mengemudi cerdas berbasis AI pasti akan lebih baik daripada solusi lainnya. Selain itu, kemampuan AI yang lebih besar adalah melakukan analisis secara mendetail terhadap big data kami melalui kesadaran otonom yang kuat dan daya komputasi yang besar. Saat penjualan mobil terus meningkat, setiap pemilik mobil yang berkendara di jalan raya setiap hari akan menyediakan big data yang berharga untuk mengemudi database yang cerdas. Dengan dukungan AI, big data semacam ini memiliki ruang imajinasi yang besar. Jika saya berkendara melewati lokasi tertentu di jalan raya tertentu dan kendaraan mengalami benturan yang jelas, setelah sensor menangkap gangguan penyerapan guncangan, maka akan segera mengunggah data sensor dan gambar jalan yang diambil saat itu ke cloud secara real-time. Pusat pemrosesan dan model AI dari pusat transmisi dapat menentukan dalam waktu yang sangat singkat bahwa ada beberapa kerusakan pada permukaan jalan di lokasi ini. Ini dapat segera menandai masalah pada peta presisi tinggi yang digunakan oleh kendaraan dan mengirimkannya secara real-time. Untuk kendaraan yang berada di dekatnya, ketika pemilik mobil lain berkendara di dekat lokasi ini, komputer kendaraan akan dapat mengirimkan pengingat untuk memberitahu pihak lain bahwa ada gelombang besar di jalan di depan, dan meskipun disarankan untuk memperlambat agar bisa lewat dengan aman. Jika lebih pintar, komputer kendaraan kita mungkin akan melakukan penilaian langsung ketika mobil saya mendekati permukaan jalan yang tidak normal. Mengingatkan saya untuk memperlambat, dan pada saat yang sama mengunggah situasi tersebut ke cloud untuk mengingatkan semua kendaraan yang lewat di sini untuk memperlambat. Jika saya berkendara melalui ruas jalan raya dan jalur kiri ruas jalan raya ini ditutup untuk pemeliharaan, kendaraan saya akan mengunggah situasi tersebut secepatnya sambil menghindarinya. Setelah beberapa detik, ia akan melaporkan masalah ke belakang. Jika pemeliharaan selesai beberapa jam kemudian dan kendaraan lain lewat, AI akan menemukan bahwa jalan tersebut telah dibuka blokirnya ketika membandingkan informasi cloud dan informasi jalan real-time, dan akan segera mengunggahnya ke cloud,
agar kendaraan di belakang tidak mendapat perintah pemeliharaan jalan. Jika daya komputasi kita cukup kuat, meskipun ada benda asing berserakan di jalur tertentu pada ruas jalan tertentu, kita dapat menguat kendaraan di belakang dalam beberapa detik, dan bahkan membuat sistem mengemudi cerdas secara langsung membantu kendaraan di belakang berubah jalur untuk menghindarinya. Maka kendaraan kita dapat menghindari kecelakaan lalu lintas. Jika terdapat cukup data besar di jalan raya, ketika pengguna menggunakan kendaraan kami untuk mengemudi secara mandiri, mereka akan menemukan bahwa kendaraan kami dapat secara mandiri memperkirakan banyak kondisi jalan dan menyesuaikan cara mengemudi kendaraan secara mandiri akan jauh melebihi rekan-rekan mereka. Yolden banyak berbicara, dan akhirnya melanjutkan dengan kegembiraan yang tak terkendali. Singkatnya, saya pribadi merasa bahwa AI memiliki kemungkinan penerapan yang tidak terbatas di bidang otomotif. Hanya saja kita tidak dapat menghentikannya, dan AI tidak dapat melakukannya. Jika benda ini benar-benar dapat digunakan akan menjadi raja mutlak di bidang energi baru. Orang tua di samping tersenyum dan bertanya, Profesor Hart, lihat, keluarga Acker dan Charlie akan menyiapkan panggung untuk Anda. Mereka tidak hanya dapat menyediakan perangkat keras dan landasan keuangan terbaik, tetapi bahkan model AI terbaik pun dapat terintegrasi ke dalamnya. Bagaimana pendapat Anda tentang hal itu? Dengan semangat yang begitu tinggi, mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mengejar karir besar yang Anda impikan? Yolden juga sedikit bersemangat saat ini. Ia pun mulai mengkaji ulang ajakan dari keluarga Acker. Memang benar, seperti yang dikatakan orang tua itu, kesempatan seperti ini sungguh langka. Ibarat seorang penyanyi, jika Anda memiliki kesempatan untuk menyanyikan sebuah lagu dengan perlengkapan dan panggung papan atas dunia, selama Anda adalah penyanyi yang benar-benar suka menyanyi, Anda tidak akan pernah menolak. Dia telah mempelajari energi baru sejak lama, hampir sejak Tesla membuat mobil pertamanya. Antusiasme dirinya terhadap energi baru melampaui orang biasa, dan dia memiliki banyak ide dan ambisi sendiri. Namun dia mengajar di sekolah sebelumnya, dan dia hampir tidak pernah membayangkan bahwa ambisinya akan mempunyai peluang untuk terwujud. Namun saat ini, bukankah ini merupakan peluang bagus yang dibuat khusus untuk Anda sendiri? Melihat Yolden jelas-jelas terharu, Charlie segera berkata kepada Kaiden, Paman kedua, Profesor Hart akan segera menikah. Setelah menikah, dia mungkin tidak ingin sering berpisah dengan kekasihnya. Mungkinkah kita menjodohkan markas masa depan kita di Aurus Hill? Kaiden berkata tanpa ragu-ragu. Tentu saja tidak ada masalah. Karena keluarga Acker telah kembali secara terbuka ke Tiongkok. Dan hubungan pernikahan antara kita dan keluarga Wade juga sangat jelas bagi semua orang. Akan lebih baik bagi keluarga Acker dan keluarga Wade untuk bersama-sama berinvestasi di sebuah perusahaan. Kantor pusatnya akan berlokasi di Aurus Hill, dan kemudian aset Gaoheng akan digabungkan ke dalam nama perusahaan ini. Oleh karena itu, Kaiden berkata kepada Yolden, ngomong-ngomong, Profesor Hart, jalur produksi Gaoheng ada di provinsi ini. Jaraknya hanya lebih dari 200 km dari Aurus Hill, hanya membutuhkan waktu sekitar 3 jam berkendara. Jika Anda bergabung dengan kami, Anda akan bisa bekerja di kantor Aurus Hill. Tidak terlalu merepotkan untuk pergi ke jalur produksi sesekali. Dan menurut saya jalur produksi Gaoheng saat ini, tingkat teknologi dan otomatisasi jelas tertinggal dibandingkan dengan Remi, dan peningkatan sangat penting. Karena jika kantor pusatnya berada di Aurus Hill, maka kami cukup memperoleh tanah dan berinvestasi dalam membangun basis produksi canggih di Aurus Hill. Tidak akan membutuhkan waktu lama bagi Gigafactory Tesla di China untuk memulai konstruksi dan memulai produksi pada tahun yang sama. Dengan kecepatan ini, saya yakin kami bisa. Anda juga bisa melakukannya di Aurus Hill. Yolden bertanya dengan kaget. Apakah kita benar-benar akan membangun pabrik super di Aurus Hill? Kaiden berkata sambil tersenyum. Pabrik super Tesla di China. Investasi tahap pertama kurang dari 20 miliar yuan. Kami langsung berinvestasi 50 miliar yuan. Kami akan melakukannya dengan suara besar. Setelah itu, dia bertanya pada Charlie. Charlie, bagaimana cara menanam? Charlie tersenyum dan berkata, karena ini adalah usaha patungan antara keluarga Acker dan keluarga Wade. Mari kita dapatkan uang tunai 20 miliar dolar AS sebagai investasi tahap pertama. Sambil membangun kantor pusat dan tim di Aurus Hill, kita juga akan mendapatkan tanah untuk membangun gedung kantor dan basis produksi kita sendiri. Setelah itu, dia bertanya kepada Yolden, apa pendapat Paman Hart? Yolden berkata, saya pikir pabrik itu tidak perlu dibangun di Aurus Hill. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Yolden menjelaskan, Aurus Hill bukanlah kota pesisir. Jika mobil kita ingin dijual ke seluruh dunia di masa depan,
Mobil tersebut harus dikirim ke seluruh bagian dunia dengan kapal di pelabuhan. Jika kita mengangkut kendaraan lengkap dalam jumlah besar dari kota-kota pedalaman ke pelabuhan, biaya transportasi akan terlalu tinggi. Dan efisiensinya juga sangat berkurang. Lebih baik berinvestasi langsung di kota-kota pesisir. Yang terbaik adalah mendapatkan tanah di sebelah pelabuhan, sehingga mobil kami dapat dikirim langsung ke kapal setelah keluar dari jalur produksi. Gigafactory Tesla terletak tidak jauh dari pantai. Hanya berjarak 2 kilometer. Ketika Charlie mendengar bahwa dia menggunakan kata kita, dia tahu bahwa dia telah membuat keputusan. Jadi dia tersenyum dan berkata, Paman Hart, saya telah tinggal di Aurus Hill selama bertahun-tahun dan memiliki perasaan terhadap tempat ini. Dengan begitu besar investasi, keegoisan pribadi saya tentu saja, saya berharap itu akan berlokasi di Aurus Hill. Jadi saya akan membuat keputusan untuk semua orang dan memilih Aurus Hill sebagai pabrik super pertama kami. Bagaimanapun, kita harus memulai dari pasar domestik terlebih dahulu. Meskipun Aurus Hill tidak dekat dengan laut, transportasi darat dan kereta api sangat nyaman, dan berlayar di sungai yang juga sangat nyaman. Sangat nyaman untuk membuat mobil di sini, dan mengirimkannya ke seluruh negeri. Saat kita berada di China untuk mendapatkan pijakan, Gigafactory kedua akan berlokasi tepat di tepi laut dan di sebelah pelabuhan, seperti Tesla. Meskipun Charlie bukan penduduk asli Aurus Hill, dia telah tinggal di kota ini sejak dia berusia 8 tahun. Kecintaannya terhadap tempat ini telah melampaui Eastcliff. Baginya, karena ingin berinvestasi mobil bersama keluarga Acker, tentu saja Aurus Hill adalah tempat yang paling cocok untuk dipilih. Hal ini tidak hanya dapat menciptakan banyak lapangan kerja berkualitas tinggi bagi Aurus Hill, tetapi juga dapat memberikan pendapatan finansial yang besar bagi Aurus Hill. Setelah mendengar idenya, Yolden setuju dan berkata, jika pabrik super pertama ingin mencakup pasar domestik, maka sebenarnya tidak perlu membangun pabrik di tepi pantai. Aurus Hill terletak di persimpangan utara dan selatan, dan transportasi darat sangat nyaman. Dan Charlie sangat berterima kasih kepada Aurus Hill, jadi memilih tempat ini adalah win-win solution baginya. Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk dan berkata, sejujurnya, Paman Hart, kota Aurus Hill memperlakukan saya dengan baik. Saya juga berharap dapat melakukan sesuatu yang praktis untuk Aurus Hill sebanyak yang saya bisa. Jika saya dapat berkontribusi pada pengembangan Aurus Hill, saya akan melakukannya dengan lebih baik. Yolden berkata, jika Anda ingin berkontribusi pada Aurus Hill, berinvestasi di manufaktur kelas atas adalah hal yang sempurna. Investasi ini tidak hanya dapat menyelesaikan banyak pekerjaan, tetapi juga meningkatkan pendapatan, konsumsi, dan pertumbuhan real estate kota, yang semuanya baik-baik saja. Dan manufaktur kelas atas, semakin sedikit polusi yang ditimbulkannya terhadap lingkungan, tidak perlu mengonsumsi terlalu banyak sumber daya alam Aurus Hill. Setelah mengatakan itu, Yolden menambahkan, oh, omong-omong, jika investasi kita cukup besar dan perkembangan kita cukup baik, kita bahkan bisa sangat mendorong perkembangan pendidikan di Aurus Hill. Dalam skala yang lebih kecil, kita bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi kejuruan teknik lokal. Bekerja sama untuk membentuk disiplin ilmu untuk posisi-posisi yang berhubungan dengan manufaktur mobil. Sebuah pabrik dengan puluhan ribu orang tidak mengharuskan mereka semua untuk lulus dari universitas. Banyak posisi memerlukan pekerja terampil yang berlatih secara profesional. Sekolah menengah teknik dan perguruan tinggi junior sangat cocok. Mereka kemudian dapat membantu profesi ini. Sekolah teknik menawarkan jurusan yang relevan, mempelajari pengetahuan dasar selama 1 atau 2 tahun. Dan kemudian bekerja sebagai magang di lini produksi kami untuk jangka waktu tertentu. Ini juga sangat menarik bagi banyak anak muda. Selain itu, ada banyak universitas di Aurus Hill, yang berada di peringkat 4 besar di negara ini. Universitas Tenggara, Universitas Sains dan Teknologi, Universitas Sains dan Teknologi, dan Universitas Teknologi semuanya memiliki jurusan yang berhubungan dengan teknik mesin, dan sejumlah besar talenta-talenta kelas atas diekspor setiap tahun. Setelah kita mencapai investasi puluhan miliar yuan jika kita memiliki skala yang besar, kita dapat menyelesaikan pekerjaan yang sama yang mendalam dengan universitas-universitas ini. Mereka dapat menyesuaikan arah pengajaran agar lebih dekat dengan praktik persyaratan posisi kita. Dan kita juga dapat memberi mereka magang dan lingkungan kerja terbaik, bahkan memuat mereka untuk melakukan penelitian ilmiah terkait otomotif, berbagi paten penelitian ilmiah dengan mereka. Ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Semua orang dapat memperoleh manfaat banyak darinya. Charlie memuji. Paman Hart telah mempertimbangkannya secara komprehensif.
bekerja sama dengan sekolah menengah teknik dan perguruan tinggi untuk membina pekerja teknis, dan bekerja sama dengan universitas untuk mengembangkan bakat-bakat kelas atas dan menginkubasi proyek penelitian ilmiah. Ini secara komprehensif menyelesaikan masalah cadangan bakat kita di masa depan. Kita akan terus bekerja sama dengannya di masa depan. Mempunyai aliran pemuda berprestasi yang bergabung dengan perusahaan kita, sampai batas tertentu, dapat meningkatkan daya tarik Universitas Aurus Hill di mata kandidat berprestasi di seluruh negeri. Ya, Yolden mengangguk. Lalu dia berkata, perkembangan kota adalah seperti ini, dengan manfaat yang terus dikumpulkan dan dilakukan sempit demi sempit. Inilah alasan mengapa semua tempat berusaha semaksimal mungkin untuk investasi menarik, dan semakin besar perusahaan yang tertarik, semakin baik kotanya. Semakin banyak sumber daya yang disediakan, kerja sama di bidang pendidikan yang saya sebutkan tadi akan terlaksana dengan sangat cepat setelah kota membantu menghubungkan mereka. Kemungkinan besar jurusan terkait akan siap tahun ini dan akan dibuka untuk mendaftar tahun depan. Berbicara, Yolden menambahkan, dalam hal sumber daya di kota, kita harus menghubungi departemen terkait segera setelah perusahaan diumumkan dan menyebutkan kebutuhan kita. Seperti di mana dan seberapa besar kita perlu memulai konstruksi sipil. Jenis apa yang diperlukan dukungan dari Departemen Penyediaan Tenaga Listrik, Departemen Penyediaan Udara, Departemen Penyediaan Gas, dan Departemen Transportasi. Manufaktur skala besar memiliki kebutuhan listrik yang sangat besar. Hal ini memerlukan persiapan terlebih dahulu dari Departemen Penyediaan Listrik. Ketika kita memilih lokasi di masa depan, kenyamanan transportasi harus menjadi prasyarat yang paling penting. Jika jalur pasokan listrik di sana tidak mencukupi untuk menunjang kebutuhan kita harus meminta Departemen Ketenagalistrikan untuk melakukan transformasi ketenagalistrikan pada saat yang bersamaan. Pasokan udara dan pasokan gas bukanlah masalah besar. Departemen Perhubungan perlu membantu kita menyelesaikan perencanaan jalur bus komuter dan material transportasi dengan bantuan mereka. Kita bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Charlie dan keluarga Aker tidak menyangka bahwa Yolden telah mempertimbangkan masalah ini secara komprehensif. Rasanya dia sudah memiliki cetak biru yang lengkap dan hanya menunggu kesempatan untuk menerapkan cetak biru tersebut. Justru karena inilah pengakuan semua orang terhadap Yolden begitu tinggi sehingga tidak ada orang lain yang kecuali dia untuk posisi CEO. Kaiden tersenyum saat ini dan berkata, karena semua orang telah mencapai konteks, mari kita serang setrika masih panas dan selesaikan dengan cepat. Keluarga Aker dan keluarga Wade akan bersama-sama berinvestasi, dengan Profesor Hart sebagai CEO. Mari bekerja sama untuk membuat ini lebih besar dan kuat. Yolden juga telah mengambil keputusan saat ini dan tidak ingin melewatkan kesempatan bagus untuk menunjukkan ambisinya. Jadi dia berkata, ketika saya kembali dari cuti pernikahan, saya akan menyebutkan pendaftaran diri ke perguruan tinggi. Itu seharusnya tidak memakan waktu terlalu lama. Tahap awal saya dapat berpartisipasi dalam persiapan pekerjaan dari jarak jauh. Charlie mengangguk dan berkata, kalau begitu paman biarkan kedua melanjutkan seperti biasa. Saya akan meminta keluarga Wade mengirim perwakilan untuk menandatangani perjanjian dengan keluarga Aker dan menyelesaikan niat investasi. Orang tua Kate berkata, Charlie, beritahu kakekmu tentang hal ini dan lihat apakah dia bersedia datang. Kami sudah lama tidak bertemu. Saya telah banyak menyinggung perasaannya sebelumnya. Jadi saya akan mengambil kesempatan ini. Mengobrol baik-baik di sini dan minta maaf. Charlie tahu apa maksud kakeknya. Setelah orang tuanya ditinggalkan, keluarga Aker selalu mengeluh tentang keluarga Wade. Mereka mengabaikan keluarga Wade selama bertahun-tahun. Sekarang keluarga Aker dan Charlie telah bersatu kembali. Mereka juga mengetahui lebih banyak tentang kisah di dalam segala hal saat itu. Tentu saja, tidak ada banyak kebencian terhadap Yeremia. Justru karena kelalaian Yeremia, Kate ingin mengambil kesempatan ini untuk kembali bersama keluarga Wade. Meskipun putri dan menantunya telah tiada, cucunya masih ada di sana. Kedua keluarga itu pun masih besan dan kerabat. Karena kita adalah saudara, kita harus lebih sering berpindah-pindah. Mendengar hal tersebut, Charlie pun berharap kedua keluarga tersebut benar-benar bisa kembali bersama. Dulu ia menyalahkan kakeknya yang mengusir orang tuanya keluar rumah. Namun kemudian ia menyadari bahwa semua itu dilakukan dengan sengaja oleh ayahnya agar tidak menyeret mereka ke bawah. Keluhan di hatinya telah hilang. Meskipun secara de facto dia telah menjadi kepala keluarga Wade, di mata orang luar, kepala keluarga tetaplah kakeknya. Disarankan dia mengambil kesempatan ini untuk meminta kakeknya datang ke Aurus Hill dan bersenang-senang bersama. Jadi dia setuju dan berkata, baiklah kakek, saya akan segera menelepon kakek untuk mengetahui apa yang dia maksud. Saya pikir dia tidak akan menolak.
Jika waktunya sudah ditentukan, kita akan makan bersama dan barbeque dengan baik. Oke, Kate mengangguk dengan berat dan berkata dengan penuh emosi. Keluarga Aker memang telah bertindak terlalu jauh terhadap Jeremiah Wade dalam beberapa tahun terakhir. Jika tiba saatnya, saya akan membalasnya dengan segelas anggur dan meminta maaf kepadanya secara langsung. Charlie merasa sekarang memang merupakan kesempatan bagi keluarga Wade dan keluarga Aker untuk resmi kembali bersama. Lagi pula, dia tidak nyaman untuk muncul saat ini. Tetapi keluarga Wade dan keluarga Aker telah menjadi keluarga selama bertahun-tahun. Meskipun mereka sudah lama saling mengeluh, kini keluarga Aker telah kembali ke Tiongkok. Wajar jika mereka ingin memperbaiki hubungan dengan keluarga Wade, dan hal itu tidak akan membuat orang luar curiga. Oleh karena itu, Charlie setuju tanpa ragu-ragu, berencana meminta kakeknya untuk datang ke Aorus Hill nanti. Kedua pihak bisa bertemu dan berdiskusi semuanya, dan omong-omong, mereka juga bisa menyelesaikan pekerjaan yang sama. Yolden juga siap membongkar diri dari universitas dan membantu sepenuhnya keluarga Aker dan Charlie dalam mengembangkan bisnis pembuatan mobil mereka. Setelah arahan umum terselesaikan, dia bertanya kepada keluarga Aker dan Charlie, karena kita akan membangun merek mobil baru, pernahkah kalian mempertimbangkan nama merek apa yang harus dipilih? Tidak ada yang bisa menemukan inspirasi untuk sementara waktu. Lulu, yang diam, berkata, karena keluarga Aker dan Charlie bekerja sama, mengapa tidak memberi nama Aker Charlie Otomobil saja? Charlie tersenyum dan berkata, Bibi, saya tidak bisa mengajukan investasi ini. Saya harus membuat keluarga Wade maju juga. Menyebut Aker Charlie terdengar tidak masuk akal bagi orang luar. Lulu bertanya padanya, bagaimana dengan Aker Wade? Christian menahannya dan berkata, Aker Wade kedengarannya aneh. Itu tidak cukup bagus untuk sebuah nama mobil. Kaiden berkata sambil tersenyum. Mobil Remy diberi nama berdasarkan biji-bijian. Pendengarannya oke. Christian berkata, itu karena telah berkecimpung dalam bisnis telepon seluler selama bertahun-tahun. Dan kesadaran perusahaan serta merek telah terbentuk sejak lama. Tetapi situasinya masih berbeda. Saat semua orang tidak bisa memikirkan nama yang cocok, lelaki tua itu tiba-tiba berkata, izinkan saya menyarankan satu. Semua orang memandang lelaki tua itu, menunggu kata-kata selanjutnya. Orang tua itu menghela napas pelan, lalu berkata dengan keras, menurutku seharusnya diberi nama Curtis. Bagaimana dengan Curtis? Semua orang terdiam sejenak. Tak ada yang menyangka kalau nama yang dilamar lelaki tua itu ternyata adalah nama cucu tertuanya yang sudah hampir 30 tahun meninggal. Pada saat ini, lelaki tua itu menghela nafas dan berkata, berubah. Nama ini telah melekat di benak saya selama hampir 30 tahun. Setiap kali saya memikirkan sosok bersemangat tinggi yang berdiri tegak dengan pedang, saya merasa sangat malu karena saya tidak bisa menahan diri. Saya selalu merasa berinvestasi budi padanya. Terlalu banyak. Jika kita bisa menggunakan dia untuk membangun merek mobil kelas dunia, itu akan menjadi penghargaan untuknya dan untuk saya dan Anda semua. Setelah itu, lelaki tua itu menambahkan, lagi pula, nama Curtis sangat berarti bagi kita orang Tionghoa. Orang hebat itu pernah berkata bahwa jika Curtis ada di tangan hari ini, kapan dia akan mengikat naga hitam itu? Kekuatan dan semangat evolusioner, tetapi juga menciptakan konsep artistik tentang keberanian dan kepahlawanan di medan perang. Saat Anda menutup mata, Anda tampak melihat seorang jenderal muda kuno menunggangi kuda perang dan menyapu ribuan pasukan pita merah di balik helmnya menangkap angin saat kudanya berlari kencang. Saat semua orang mendengarnya, mata mereka menjadi sedikit merah. Curtis, putra kedua dari keluarga Wade, kehadirannya begitu memesona di kalangan masyarakat Tiongkok di seluruh dunia pada saat itu. Sangat meninggal dalam usia muda dan tidak mampu menunjukkan bakatnya di panggung dunia. Dan konsepsi artistik yang diterjemahkan oleh lelaki tua itu sungguh menyentuh hati. Semua orang seperti melihat sang jenderal berlari kencang di medan perang dan rumbai merah berkibar tertiup angin. Christian adalah orang pertama yang menyatakan pendiriannya dan berkata dengan penuh persetujuan, oke. Hebat, saya tidak setuju dengan Curtis Otomobil. Saya tidak keberatan. Kaiden mengangkat tangan penanda tanganan. Orang yang paling saya kagumi dalam hidup saya adalah saudara ipar saya. Saya 100% setuju untuk memandikannya dengan dia. Paman ketiga Jackson juga menyatakan posisinya. Saya juga tidak setuju. Aku juga. Lulu segera mengangkat tangannya. Yolden tidak bisa tidak mengagumi. Curtis Otomobil. Nama yang bagus sekali. Benar-benar nama yang bagus. Jika logonya bisa didesain sebagai rumbai panjang berwarna merah yang elegan, pasti akan sangat cemerlang. Dunchan mengangkat tangannya saat ini dan berkata dengan malu-malu, yah,
Meskipun itu tidak ada izin denganku, aku tetap ingin mengatakan, Curtis Otomobil, nama ini benar-benar mendominasi. Sempurna, Paman Aker, itu pasti kamu. Kate tersenyum dan berkata, berhentilah menyanjungku, nak. Setelah itu, dia melihat ke arah Charlie dan berkata dengan serius, Charlie, Curtis adalah nama ayahmu. Apakah akan menggunakan namanya pada merek mobil kita? Itu tergantung keinginanmu. Kamu punya keputusan akhir. Mata Charlie sudah basah saat ini. Sudah hampir 30 tahun sejak orang tuanya meninggal dunia, dan dia tidak pernah memikirkan bagaimana cara memperingatinya. Kini, kakeknya mengusulkan untuk menggunakan namanya sebagai merek mobil yang akan didirikan, dan Charlie sangat bersemangat. Jika suatu saat mobil Curtis bisa tersebar ke seluruh negeri bahkan dunia, bukankah itu akan menjadi penghiburan bagi arwahnya di surga? Setelah mempertimbangkan hal ini, Charlie berkata, saya tidak keberatan. Yang ditunggu Kate adalah pernyataan Charlie. Melihat Charlie tidak berkenan, dia segera membanting meja dengan penuh semangat dan berkata, karena Charlie tidak berkenan, maka masalah ini terselesaikan. Nama terdaftar perusahaan tersebut adalah Curtis Automobile Co., Ltd., dan merek mobilnya akan diberi nama Curtis Automobile. Manfaatkan waktu dan segera atur pendaftaran merek dagang, dan daftarkan semua merek dagang yang dapat didaftarkan dengan nama Curtis. Setelah itu, dia menambahkan, kita harus menemukan tim desain terbaik untuk membangun logo yang paling kuat. Idenya berdasarkan ide Profesor Hart, yaitu rumbai panjang yang berkibar tertiup angin, dan warnanya harus merah Cina. Siapa yang bisa melakukannya? Jika dia mendesain logo yang memuaskan saya pribadi akan memberi 10 juta. Yolden hanya bisa menghela nafas. Tuan Aker memutuskannya. Dan saya tiba-tiba merasa sedikit bersemangat dan percaya diri. Seolah-olah masalah ini sudah memiliki jiwa. Dan jika memiliki, pasti jiwa akan berhasil. Kata-kata Yolden sama sekali bukan pujian. Dia benar-benar merasa bahwa nama ini seperti sentuhan akhir, yang langsung menyublimkan masalah ini. Curtis Automobile. Belum lagi, momentum dan konsepsi artistik dari namanya saja sudah pasti tak tertandingi di antara kendaraan energi baru dalam negeri. Terlebih lagi, nama ini sangat berarti bagi Charlie, keluarga Wade, dan keluarga Aker. Itu adalah ayah Charlie, putra kedua dari keluarga Wade, dan menantu dari keluarga Aker. Dengan upaya gabungan dari Charlie, keluarga Aker dan keluarga Wade, atas nama Curtis, jika gagal saat ini, itu tidak masuk akal. Dan Yolden juga merasa bahwa apa yang dipikulnya adalah kepercayaan yang sangat penting. Dia harus melakukan yang terbaik dan memenuhi harapan semua orang. Jika tidak, dia tidak akan mampu menghadapi para tetua Jiangdong. Ketika lelaki tua itu mendengar apa yang dikatakan Yolden, dia sangat gembira. Dia tidak dapat menahan tangisnya dan berkata dengan keras, Profesor Hart benar. Perubahan adalah jiwa dari merek ini. Sekarang jiwa itu ada di sana. Terserah kepada Profesor Hart untuk bekerja keras. Saya orang tua hanya punya satu permintaan. Jangan memenuhi kata Curtis apapun yang terjadi. Nada merek ini sama dengan nada Curtis sendiri. Segera. Tak kenal takut dan tak terpecahkan. Ketika Charlie memberitahu kakeknya melalui telepon bahwa dia berencana membangun Curtis Automobile bersama keluarga Aker, Jeremiah di ujung telepon menangis, paket liburan keluarga. Dan ketika dia mengetahui bahwa nama itu sebenarnya disarankan oleh kakek Charlie, dia menangis terseduh-seduh hingga dia tidak bisa menahan diri. Curtis adalah putra kesayangannya, dan itu juga merupakan rasa sakit yang tidak pernah bisa dia lepaskan. Tapi dia pernah berpikir bahwa hanya keluarga Wade yang akan merasa sedih atas kematian Curtis. Keluarga Aker sepertinya tidak pernah menganggap kematian Curtis di hati, dan bahkan masih membenci mereka atas kematian Ashley, paket liburan keluarga. Tapi dia tidak mengira Curtis akan selalu mendapat tempat di hati Tuan Aker, dan sepertinya itu memiliki tempat yang sangat penting. Kemudian, ketika dia mendengar bahwa Charlie mengundangnya datang ke Aurus Hill untuk menandatangani kontrak dengan keluarga Aker, dia setuju tanpa ragu-ragu, paket liburan keluarga. Mengenai waktu penandatanganan yang spesifik, Charlie tidak terlalu cemas. Dalam beberapa hari terakhir, keluarga Aker akan memilah aset dan sumber daya terkait Gao Heng. Terlebih lagi, Charlie juga ingin meluangkan waktu untuk membangun momentum dan menyebarkan berita tersebut ke dunia luar terlebih dahulu. Setelah berita bahwa keluarga Aker dan keluarga Wade bersama-sama membangun perusahaan mobil yang mengejutkan seluruh industri otomotif, dia akan meminta kakeknya datang ke Aurus Hill untuk menandatangani kontrak. Tujuan lain dari melakukan ini adalah agar Yolden menyelesaikan pernikahan dan bulan madu dengan tenang, dan tidak membuat kejadian ini menunda rencana awal.
Setelah semuanya yakin, Charlie dan Yolden mengucapkan selamat tinggal ke keluarga kakek. Karena mereka bahagia, mereka berdua minum banyak anggur. Meskipun Charlie dapat sepenuhnya mengonsumsi alkohol dengan energi spiritualnya, dia tidak melakukannya. Merasakan efek alkohol membuat mati rasa di otak, dan otaknya dipenuhi dengan pikiran, paket liburan keluarga. Dia secara khusus meminta Albert untuk membantu mengemudi dan mengirim Yolden pulang terlebih dahulu. Dia dan Matilda sudah tinggal bersama. Ketika Charlie mengirimnya ke pintu rumahnya, Matilda segera keluar dari villa. Melihat wajah Yolden memerah karena minum, dia tidak menyalahkan Charlie sama sekali. Dia berkata, "Charlie, terima kasih telah mengirim Yolden kembali. Kamu tidak minum terlalu banyak malam ini, kan?" Charlie tersenyum dan berkata, "Bibi Hall, saya tidak minum terlalu banyak, dan Profesor Hart juga tidak minum terlalu banyak. Dia hanya minum sedikit, jangan khawatir." Matilda mengangguk, mendukung Yolden, dan berkata kepada Charlie, "Apakah kamu ingin masuk dan minum teh? Saya memasak puer jeruk keprok hijau, yang dapat meredakan mabuk." Charlie menolak dengan sopan, "Bibi Hall, ini sudah terlambat jadi aku tidak akan mengganggumu. Di luar dingin, kamu dan Profesor Hart harus segera masuk ke rumah. Saya akan kembali juga." Matilda tidak memaksa lagi, mengangguk dan berkata, "Kalau begitu kembalilah perlahan dan sampai ketemu besok malam." "Oke, sampai ketemu besok malam." Charlie berkata kepada Yolden, "Profesor Hart, saya akan kembali." Yolden sedikit mabuk, tapi pikirannya masih jernih. Dia menatap Charlie dan berkata, "Charlie, apa yang kita sepakati sebelumnya tidak berubah, kan? Jika tidak ada perubahan, saya akan segera memberitahu Bibi Hall." Charlie tahu bahwa apa yang Yolden bicarakan adalah tentang permintaannya untuk mengungkapkan identitasnya kepada Matilda. Dia telah menyetujuinya sebelumnya, jadi tentu saja dia tidak akan menariknya kembali. Namun, saat ini, dia mengangkat alisnya dan tersenyum, dan berkata, "Paman He, tidak ada perubahan dalam hal-hal yang telah disepakati. Hanya saja sebagai calon CEO, maukah Anda mempertimbangkan untuk meminta Bibi Hall menjadi wakilnya? Menjadi presiden yang bertanggung jawab atas hukum. Bagi perusahaan besar, Departemen Hukum merupakan bagian yang sangat penting. Pekerjaan Departemen Hukum juga mencakup berbagai bidang. Di antaranya masalah hukum terkait kekayaan intelektual menjadi prioritas utama. Sehingga harus ada ahli hukum yang sangat berpengalaman yang menanganinya." Charlie percaya dengan pencapaian Matilda di bidang hukum, terutama karena dia telah terlibat dalam pekerjaan hukum di Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Arah pengembangan Curtis otomobil di masa depan adalah globalisasi, yang berarti Departemen Hukum perusahaan harus mahir dalam hukum barat. Begitu merambah ke pasar luar negeri, pesaing lokal di pasar luar negeri pasti akan menggunakan berbagai jebakan hukum untuk menghalangi pihak luar. Pemerintah negara tersebut juga dapat menggunakan berbagai undang-undang yang tidak adil untuk membatasi perkembangan perusahaan asing dan mengekang pengaruh perusahaan asing di pasar lokal. Oleh karena itu, perusahaan di luar negeri harus dilengkapi dengan tenaga hukum berpengalaman yang siap menggugat dan menanggapi tuntutan hukum kapan saja. Charlie merasa bahwa Paul masih muda dan kurang pengalaman, meskipun dia memiliki firma hukum keluarga sendiri. Dia tidak bisa membiarkan dia melepaskan bisnisnya sendiri. Jadi sebaiknya dia pertama kali memperkenalkan Matilda ke Curtis Otomobil untuk bertanggung jawab atas urusan hukum. Tentu saja ini solusi terbaik, paket liburan keluarga. Matilda masih dalam kegelapan saat ini. Dia tidak tahu teka-teki macam apa yang mereka mainkan berdua, dan bahkan memukul dirinya sendiri. Jadi dia bertanya dengan ragu, "Charlie, apakah kamu ingin saya menjadi wakil presiden bidang hukum? Apakah Anda ingin memulai bisnis?" Charlie tersenyum dan berkata, "Bibi Hall, izinkan Profesor Hart mengatur hal ini perlahan setelah dia kembali." Setelah berbicara, dia bertanya kepada Yolden, "Profesor Hart, apa pendapat Anda tentang lamaran saya?" Yolden mengenal Matilda dengan baik dan mengetahui tingkat profesional Matilda. Jika dia benar-benar bisa bergabung dengan Curtis Otomobil, itu pasti akan menjadi lebih kuat. Kebetulan Matilda telah pensiun sepenuhnya untuk mengajar secara sukarela setiap hari. Dia berolahraga dan menanam bunga dan rumput. Ada banyak waktu. Tapi Charlie tidak tahu apakah dia akan setuju. Jadi dia berkata kepada Charlie, "Jangan khawatir. Aku akan melakukan hal yang baik dengan Bibi Hall nanti." Ketika Matilda melihat mereka berdua tidak menjelaskan apapun, dia tersenyum dan berkata kepada Yolden, "Rahasia apa yang kalian berdua sembunyikan? Dan apakah kalian mencoba menyembunyikannya?" Yolden berpura-pura menjadi misterius dan berkata, "Aku punya rahasia besar yang ingin kuberitahukan padamu. Ayo masuk dan bicara." "Oke,
Matilda mengangguk, dan keduanya mengucapkan selamat tinggal kepada Charlie. Setelah melihat Charlie masuk ke dalam mobil dan pergi, mereka kembali ke villa. Setelah masuk ke rumah, Matilda membantu Yolden duduk di sofa. Dia menyerahkan teh yang telah disiapkan sebelumnya, dan berkata, "Yolden, apa yang kamu dan Charlie rencanakan?" Yolden berkata dengan serius, "Sayang, saya berencana untuk membongkar diri dari universitas." "Mundur," Matilda berkata dengan heran. "Bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu berencana untuk mengajar sampai kamu pensiun? Mengapa kamu tiba-tiba berubah pikiran?" Yolden berkata dengan penuh emosi, "Mengajar dan mendidik masyarakat tentu dapat membantu Ibu Pertiwi membina generasi berikutnya. Namun dibandingkan dengan jalur kekuatan industri, ini masih agak halus. Charlie ingin berinvestasi di perusahaan mobil energi baru dan mengundang saya untuk menjadi CEO." "Saya setuju." Matilda tercengang dan berkata tanpa sadar, "Charlie, dia ingin berinvestasi di perusahaan kendaraan energi baru. Lalu, bagaimana dia bisa berinvestasi dalam investasi yang dapat dengan mudah menghabiskan biaya puluhan miliar?" 10 miliar. Yolden mengulurkan tangannya. 10 miliar hanyalah investasi tingkat awal. Total investasi yang direncanakan akan lebih dari 300 miliar yuan. Investasi tahap pertama melebihi 150 miliar yuan. Dan Charlie mencapai setengahnya dari itu. Matilda memandangnya dengan tercengang. Dan kemudian berkata setelah beberapa saat, "Kamu sangat bodoh, Yolden. Meskipun Charlie cukup cakap dan seorang pemuda yang baik, bagaimana dia bisa berinvestasi di perusahaan bersama sebesar itu? Apakah kalian berdua mabuk hari ini?" Yolden mengamati Matilda dan bertanya kepadanya, "Istri, saat kamu dan ayah Paul memulai bisnis di Amerika Serikat, kamu memiliki banyak kontak lingkaran dengan keuangan, lingkaran modal Ventura, dan perusahaan besar di Amerika Serikat. Pikirkan kembali hingga ketika kamu berada di Amerika Serikat. Apa yang kamu dengar tentang hal itu? Siapa orang China yang paling terkenal di dunia keuangan dan modal Ventura?" Matilda berkata tanpa berpikir, "Itu pasti Ashley dari keluarga Aker. Dia seumuran dengan kita. Saat kita masih memperluas pelanggan kita sedikit demi sedikit, dia sudah menjadi malaikat investor di separuh perusahaan Silicon Valley. Banyak kasus klasik yang terdapat dalam buku pelajaran sekolah bisnis dan semua contohnya mengatakan bahwa dia adalah versi perempuan dari Buffett. Dan hal ini tidak hanya sekedar omongan belaka, paket liburan keluarga beli buku terlaris online." Setelah mengatakan itu, Matilda menambahkan, "Ashley seharusnya menjadi teman sekolahmu, kan? Aku ingat kamu menyebutkannya saat kita tiba-tiba sebelumnya." "Ya," Yolden berkata dengan penuh emosi. "Ashley adalah teman sekelasku dan idola generasi kita." Matilda bertanya heran, "Tidakkah kita berbicara tentang investasi Charlie di industri otomotif? Mengapa kamu berbicara tentang Ashley?" Yolden memandang Matilda dan berkata dengan sangat serius, "Sayang, aku ingin mencatat sebuah rahasia. Tapi kamu harus berjanji dulu padaku bahwa kamu tidak akan memberitahu siapapun tentang rahasia ini kecuali Paul." Matilda mengangguk tanpa ragu dan berkata, "Jangan khawatir, karena ini rahasia. Aku bahkan tidak akan memberitahu Paul." Yolden berkata, "Sebenarnya Paul juga perlu tahu. Lagi pula, kami sudah menerima sertifikatnya. Dari segi hukum, dia adalah anak tiri saya dan kami adalah satu keluarga." Matilda mengangguk dan berkata, "Karena kamulah yang ingin berbagi rahasia, terserah kamu untuk memutuskan siapa yang harus diberitahu atau tidak." Yolden mengangguk sedikit dan berkata kepada Matilda, "Apakah kamu tidak penasaran mengapa Charlie mampu berinvestasi di perusahaan mobil energi baru bernilai ratusan miliar? Itu karena Charlie adalah putra Ashley. Apa katamu?" Mata Matilda melebar dan dia berkata dengan ngeri, "Charlie, apakah dia putra Ashley?" "Yolden, tunggu sebentar. Charlie yang kamu bicarakan adalah Charlie yang baru saja mengantarkan kamu kembali. Charlie menantu Jacob, kan?" Yolden mengangguk dan berkata, "Ya, itu dia." Matilda terus bertanya, "Apakah Charlie ini putra Ashley? Cucu dari keluarga Aker?" Yolden mengangguk lagi dan berkata, "Dia bukan hanya cucu dari keluarga Aker, tetapi juga kepala keluarga Wade di East Cliff saat ini. Kamu telah tinggal di Amerika Serikat sepanjang tahun, dan kamu mungkin hanya pernah mendengar nama Ashley, ibunya. Tetapi kamu tidak tahu banyak tentang ayahnya. Ayahnya adalah Curtis, yang juga terkenal di Tiongkok pada saat itu." "Curtis," Matilda berseru. "Itulah Curtis yang berani menantang keluarga Rothschild dan sering bertengkar dengan keluarga Rothschild tanpa tertinggal sedikit pun." Yolden berkata dengan sangat percaya diri, "Ya, itu dia. Charlie. Charlie yang baru saja mengantarku kembali. Dan menantu Jacob. Charlie.
adalah satu-satunya putra Curtis dan Ashley. Grup di Hall Aurus Hill juga milik Charlie. Matilda hampir pusing dan langsung bertanya kembali. M-Grand Group juga milik Charlie. Ini adalah perusahaan terbesar di Aurus Hill. Yolden tersenyum dan berkata, bukan hanya M-Grand Group. Seperti yang kamu ketahui, Isu Shipping, tempat Autumn bekerja, kini menjadi salah satu perusahaan pelayaran terbesar di dunia. Dalam 2 tahun terakhir, harga pengiriman meningkat dan keuntungan Isu Shipping sangat tinggi. Di permukaan, perusahaan ini tampaknya merupakan perusahaan patungan antara keluarga Schultz dan keluarga Ito. Namun kenyataannya, Charlie adalah pemegang saham utama sebenarnya di balik layar. Matilda mengusap pelipisnya dan menghela nafas. Ya Tuhan, ini terlalu berlebihan. Ini sangat berlebihan. Yolden tersenyum dan melanjutkan. Oh, omong-omong, kamu seharusnya sudah mendengar tentang Istana Wanlong yang saat ini menyediakan pengawalan bersenjata untuk Isu Shipping, kan? Matilda menatapnya dan bertanya ragu-ragu. Apakah kamu akan memberitahuku bahwa Istana Wanlong juga milik Charlie? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.